Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini daftar 5 Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Hampir 10 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo, tercatat sejumlah menteri di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju yang diketahui terjerat dugaan korupsi. Sejak awal masa jabatan hingga saat ini, Jokowi selalu menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut. Selama 2 periode, tercatat sudah 4 menterinya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan 1 menteri ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bahkan, kasus korupsi yang menjerat para menteri tersebut berasal dari pejabat partai politik atau parpol, mulai dari Partai Golkar, Partai PKB, Partai Gerindra, PDIP, dan Partai Nasdem. Berikut ini menteri yang menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. 1. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus Marham belum lama ini bebas dari penjara, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu telah menjalani hukuman selama 2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau I. Terseretnya Idrus Marham dalam kasus PLTU Riau I diawali melalui operasi tangkap tangan atau OTT terhadap koleganya di Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi Energi DPR yakni Eni Saragih. Eni didakwa menerima suap dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Koco untuk mendapatkan proyek PLTU Riau I, di mana pada akhirnya KPK mengendus peran Idrus dalam perkara rasuah tersebut. Idrus Marham sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta, subsidiar 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukumannya kemudian diperberat di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Namun kemudian beliau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya beroleh pengurangan hukuman. 2. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi. Imam Nahrawi dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKD ini dinyatakan terbukti korupsi terkait pemberian dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, serta gratifikasi sebesar 3,8 miliar. Kasus Imam pun berawal dari OTT terhadap sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI pada bulan Desember 2018 yang lalu. Imam Nahrawi diduga menerima uang sebesar 26,5 miliar sebagai bentuk komitmen fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Uang itu diterima secara bertahap, yakni sebesar 14,7 miliar dalam rentan waktu 2014 sampai tahun 2018 melalui asisten pribadinya Mitfatul Ulum yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Imam juga diduga menerima uang sebesar 11,8 miliar dalam rentan waktu 2016 sampai tahun 2018. Alhasil, dirinya dijerat oleh pasal 12 huruf A atau B atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 3. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Selanjutnya, ada nama Edi Prabowo yang juga merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Adapun dalam kasus tersebut, politisi Partai Gerindra itu bersama 6 orang lainnya ditetapkan tersangka. Edi Prabowo pun dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Beliau dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster atau BBL sebesar 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster. 4.
mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus keempat kembali dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yang kali ini dilakukan oleh Juliari Batubara pada tanggal 6 Desember tahun 2020 sebagai salah satu dari 5 tersangka kasus korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK menyita uang sebesar 14,5 miliar dalam OTT Kemensos. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melalui pejabat pembuat komitmen pada program bansos di Kemensos diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19. Adapun PPK tersebut telah menerima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai dilakukan oleh Matius Joko Santoso kepada Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dengan nilai 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari yang bernama Selvi untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul fee dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari. Alhasil dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar 32,48 miliar dan beliau dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama 12 tahun ditambah dengan denda 500 juta. Hakim juga mewajibkan Juliari Batubara membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar. Selain itu, Hakim juga mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 5. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat ini berstatus sebagai tersangka usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai tahun 2022. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP /F-2-F-D.2/F-05-05/2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 untuk mempercepat proses penyidikan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Itulah dia daftar 5 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.